Kawanku, bayangkan sebuah kehidupan yang penuh kemewahan, uang melimpah, mobil-mobil mewah, rumah megah dan kehidupan serba berkelimpahan. Bayangkan, kalian tidak perlu bekerja keras, tapi semua keinginan kalian tercapai. Apakah itu terdengar seperti mimpi yang sempurna? Namun, apa jadinya jika semua itu datang dengan harga yang jauh lebih besar dari apa yang kita kira? Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata. Kisah tentang seseorang pria yang terjerumus ke dalam jebakan pesugihan. Terpedaya oleh iming-iming kekayaan yang sejenak. Pada awalnya, hidupnya terlihat sempurna. Tapi tak lama kemudian, kemewahan itu berbalik menjadi kutukan yang mengerikan. Ini adalah kisah Anton, seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri, hanya karena kesalahan fatal. Jangan pernah tergiur dengan apa yang tampak mudah, karena di baliknya mungkin tersimpan kegelapan yang tak pernah kalian bayangkan. Anton adalah seorang pria biasa, hidup di sebuah kota kecil dengan segala kesederhanaannya. Pada usianya yang ke-38 tahun, dia bekerja sebagai seorang pegawai gudang di sebuah pabrik besar. Kehidupan Anton bukanlah kehidupan yang mewah, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bersama istrinya, Lina, dan dua anaknya yang masih kecil, Anton berusaha untuk terus mencukupi kebutuhan keluarganya, meski dengan penghasilan yang pas-pasan. Di antara teman-temannya, Anton adalah orang yang jujur dan pekerja keras. Namun, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Hari-hari Anton diisi dengan rutinitas yang sama. Berangkat pagi-pagi sekali, bekerja keras seharian, dan kembali ke rumah dalam kondisi lelah. Setiap bulan, Anton harus berpikir keras bagaimana caranya mengatur penghasilan yang pas-pasan untuk kebutuhan keluarga. Lina, meski pengertian dan sabar, terkadang tak bisa menyembunyikan keinginannya untuk hidup lebih baik. Anton pun tahu bahwa anak-anaknya mulai tumbuh besar dan memerlukan lebih banyak biaya, baik untuk pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Dalam hati, Anton merasa bersalah karena tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu sore, saat Anton tengah duduk di sebuah halte, menunggu angkutan umum untuk pulang, ia bertemu dengan Ferry, teman sekolah lamanya yang sudah lama tak berjumpa. Ferry terlihat sangat berbeda dari terakhir kali Anton melihatnya. Penampilannya sangat mewah dan mobil yang mengkilap diparkir tak jauh dari tempat mereka duduk. Tubuhnya penuh dengan perhiasan mahal dan wajahnya berseri-seri seperti seseorang yang baru saja mendapatkan jackpot besar dalam hidupnya. "Anton, lama sekali kita nggak bertemu ya," sapa Ferry dengan penuh semangat. Anton tersenyum kikuk. "Iya Fer, udah lama banget. Kayaknya hidup kamu sekarang luar biasa ya. Mobil mewah, pakaian keren, pasti kerjaan kamu sukses besar." Ferry tertawa kecil. "Ya begitulah, rezeki itu gak selalu datang dari kerja keras Anton. Kadang-kadang ada jalan pintas yang bisa bikin hidup berubah dalam sekejap." Perkataan Ferry menarik perhatian Anton. "Maksudmu apa, jalan pintas?" Ferry menatap Anton serius, lalu mengeluarkan sebuah kalimat yang membuat jantung Anton berdetak lebih cepat. "Pesugihan, Ton, kamu pernah dengar kan?" Anton terdiam sejenak. Tentu saja ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan. Cerita-cerita menakutkan
tentang orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara mistis. Tapi ia selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka. Bagaimana mungkin kekayaan bisa datang begitu saja? Namun saat itu Ferry berdiri di depannya dengan segala kemewahannya dan Anton mulai berpikir ulang. Apa itu benar-benar nyata? Maksudku, kamu serius dengan ini? Tanya Anton setengah tidak percaya. Ferry mengangguk. Sangat nyata. Aku sendiri yang mengalami. Dan kalau kamu mau, aku bisa membantumu. Ada seorang dukun di luar kota yang bisa melakukan ritual pesugihan. Tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis, Anton. Kalau kamu siap, kamu bisa menikmati hidup seperti aku sekarang. Anton merasa ragu. Namun, benaknya dipenuhi dengan bayangan hidup yang lebih baik untuk keluarganya. Ia membayangkan Lina tersenyum bahagia di dalam rumah megah. Anak-anaknya bersekolah di tempat terbaik, dan dirinya tidak lagi harus bekerja keras setiap hari hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ferry kemudian memberikan alamat seorang dukun bernama Ki Jaga, yang katanya bisa membantu Anton mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat. Ferry berpesan bahwa Anton harus benar-benar yakin dan siap dengan segala konsekuensi yang akan datang, karena pesugihan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Setelah berhari-hari merenung, Anton akhirnya memutuskan untuk menemui Ki Jaga. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan kehidupan mewah dari pikirannya. Pada malam yang gelap dan sunyi, Anton berangkat menuju desa terpencil di luar kota, di mana Ki Jaga tinggal. Rumahnya terletak di pinggir hutan, jauh dari peradaban, dan suasananya sangat mencekam. Setibanya di sana, Anton disambut oleh Ki Jaga, seorang lelaki tua dengan wajah keras dan mata yang tajam. Di sekitar rumahnya, terdapat banyak sesajen dan benda-benda mistis yang membuat Anton semakin merinding. Apakah kamu sudah siap dengan apa yang akan kamu terima? Tanya Ki Jaga dengan suara berat. Anton mengangguk, meski hatinya bergetar. Ya, saya sudah siap. Ki Jaga mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan yang harus dilakukan. Anton harus memberikan persembahan berupa hewan tertentu, melakukan puasa selama beberapa hari, dan yang paling penting, mematuhi semua pantangan yang diberikan. Pantangan terbesar adalah Anton tidak boleh menggunakan kekayaannya untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Dan ia harus menjaga agar rahasia pesugihan ini tidak pernah terungkap. Ritual pun dimulai di malam hari. Di tengah-tengah kegelapan hutan, Anton merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berubah. Udara menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Ki Jaga mengucapkan mantra-mantra kuno, sementara Anton duduk di tengah lingkaran sesajen. Setelah ritual selesai, Ki Jaga memberikan sebuah jimat kecil kepada Anton. Ini akan membawa kekayaan ke dalam hidupmu. Tapi ingat, kekayaan ini datang dengan harga. Jangan pernah melupakan pantangannya. Anton kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi di sisi lain, ia penuh dengan harapan bahwa hidupnya akan segera berubah. Benar saja, dalam beberapa hari, hidup Anton mulai mengalami perubahan drastis. Bisnis kecil yang sebelumnya tidak berkembang, tiba-tiba mendapatkan banyak pelanggan. Uang mulai mengalir tanpa henti. Dan Anton tidak perlu lagi khawatir tentang masalah keuangan. Dalam waktu singkat, Anton berhasil membeli rumah baru, mobil mewah, dan berbagai barang mahal.
Keluarganya sangat bahagia, dan Anton merasa seperti orang yang paling beruntung di dunia. Semua yang ia inginkan tiba-tiba menjadi kenyataan. Namun, kemewahan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan menikmati kekayaannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Anton sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk yang terus berulang. Dalam mimpi-mimpi itu, ada sosok hitam dengan mata merah menyala yang terus mengikutinya. Sosok itu berbicara dengan suara serak. "Waktumu sudah dekat, Anton, bersiaplah." Setiap kali bangun dari mimpi tersebut, Anton merasa tubuhnya dingin dan keringat bercucuran. Tidak hanya itu, barang-barang di rumahnya mulai hilang secara misterius. Perhiasan, uang, bahkan barang-barang elektronik seringkali berpindah tempat atau hilang begitu saja. Istrinya juga mulai jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Dan anak-anak mereka seringkali mengalami mimpi buruk yang sama seperti Anton. Anton mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Ferry untuk meminta penjelasan. Namun Ferry menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun orang yang tahu kemana Ferry pergi. Anton pun mencoba mencari Ki Jaga untuk bertanya tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Namun Ki Jaga pun sulit ditemukan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Anton semakin kacau. Mimpi buruk semakin sering menghantuinya. Dan rumah yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Setiap malam, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang gelap dan jahat. Bahkan di siang hari, Anton mulai merasakan kehadiran sosok misterius di sekitarnya. Suatu malam, ketika Anton sedang duduk di ruang tamu, lampu rumahnya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung Anton berdegup kencang, dan ia berusaha mencari sumber suara itu. Anton berusaha bangkit dari tempat duduknya, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Suara langkah kaki semakin dekat, dan bayangan hitam besar mulai muncul di sudut ruang tamu. Bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya berdiri di hadapan Anton. Sosok itu sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Tinggi, hitam legam, dan matanya merah menyala seperti bara api. "Anton!" Suara serak itu terdengar mengerikan, seperti datang dari kedalaman kegelapan yang tak terhingga. "Kau sudah menikmati kekayaanmu. Sekarang waktunya membayar. Bayaran itu lebih besar dari yang kau kira." Anton gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Apa yang kau inginkan?" Sosok hitam itu mendekat, dan Anton merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. "Kau sudah melanggar perjanjian. Kau menggunakan kekayaanmu untuk keserakahan. Kau tak memenuhi pantangan yang telah disepakati. Sekarang waktumu sudah habis." Anton teringat pesan Ki Jaga tentang pantangan yang tak boleh dilanggar. Namun dalam kebahagiaan semu yang didapat dari kekayaan mendadak, Anton tak sadar bahwa ia telah mengabaikan aturan. Ia menggunakan kekayaannya dengan berlebihan, memamerkan hartanya, bahkan memanfaatkan uangnya untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Ia merasa tak terkalahkan, hingga melupakan perjanjian yang telah dibuat dengan kekuatan gelap. Dalam sekejap, sosok hitam itu menghilang, tapi suara jeritan menggema di seluruh rumah. Istrinya, Lina,
terbangun dalam keadaan panik. Sementara anak-anak mereka menangis ketakutan di dalam kamar. Anton berlari ke kamar anak-anaknya. Namun sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang tak pernah ingin ia saksikan. Kedua anaknya terbaring di tempat tidur, tapi mata mereka terbuka lebar, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Anakku, bangun!" teriak Anton sambil mengguncang tubuh kedua anaknya. Namun tak ada reaksi. Anak-anak itu seperti membeku, tak bergerak dan tak bernafas. Anton berteriak sejadi-jadinya, memanggil Lina yang berlari masuk dengan air mata berlinang. Mereka mencoba membangunkan anak-anak mereka, tapi sia-sia. Sosok hitam itu telah mengambil sesuatu yang paling berharga dari Anton, yaitu anak-anaknya. Anton terduduk, tubuhnya gemetar, tangannya menggapai-gapai ke udara, seakan ingin memeluk anak-anaknya. Tapi kenyataan menghantamnya keras. Ini bukan mimpi, ini kenyataan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, hidup Anton berubah menjadi neraka. Istrinya, Lina, tak sanggup menerima kenyataan dan jatuh ke dalam depresi mendalam. Setiap hari ia menangis, meratapi kehilangan anak-anaknya. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menakutkan. Anton pun diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali ia melihat wajah istrinya yang hancur, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Anton berusaha mencari bantuan. Ia mendatangi dukun-dukun lain untuk mencari cara mengembalikan anak-anaknya. Namun tak ada yang bisa menolong. Setiap dukun yang ia temui hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa pesugihan yang dilakukan Anton telah menarik kutukan yang tak bisa dibatalkan. Keadaan semakin memburuk. Lina akhirnya meninggalkan Anton. Tak sanggup lagi hidup dalam rumah yang terus-menerus dihinggapi mimpi buruk dan bayangan kelam. Anton ditinggalkan sendirian, terperangkap dalam kesunyian dan penyesalan yang tak berujung. Harta benda yang dulu memberinya kebahagiaan, kini tak ada lagi artinya. Semua yang ia miliki berlahan-lahan hancur. Uang habis, mobil rusak, rumah mulai penuh dengan hal-hal gaib yang menakutkan. Setiap malam, Anton terus dihantui oleh bayangan sosok hitam yang datang untuk menagih lebih banyak. Sosok itu tak pernah pergi, dan setiap kali ia muncul, Anton merasakan bahwa waktu hidupnya semakin pendek. Rasa takut dan penyesalan memakan jiwanya sedikit demi sedikit, membuatnya seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kawanku, inilah akhir dari kisah Anton. Akhir yang tragis dan penuh penyesalan. Kekayaan yang datang dengan cara cepat dan tidak halal selalu membawa kutukan yang tak terhindarkan. Mungkin pada awalnya, pesugihan terlihat seperti jalan keluar dari segala masalah. Tapi pada akhirnya, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Anton adalah contoh nyata dari seseorang yang tergiur oleh iming-iming kekayaan sekejap, namun kehilangan segalanya, keluarganya, kebahagiaannya, bahkan jiwanya sendiri. Kehidupan yang penuh kemewahan tanpa kerja keras hanyalah ilusi. Harta yang didapat dengan cara yang salah akan selalu membawa bencana. Pesugihan bukanlah solusi, tapi jebakan yang perlahan-lahan menghancurkan hidup kita dari dalam. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang tergoda dengan jalan pintas ini. Namun saya berharap setelah mendengar kisah ini, kita semua bisa memahami
bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang jujur, bersih, dan penuh perjuangan. Anton pada akhirnya hidup dalam kesendirian yang penuh penyesalan. Hidupnya hancur bukan oleh orang lain, tapi oleh keputusannya sendiri. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa menghancurkan masa depan kita. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah harta benda, tapi kebahagiaan yang lahir dari kerja keras, kejujuran, dan cinta yang tulus. Semoga kita semua terhindar dari godaan pesugihan dan selalu berada di jalan yang benar. Meskipun sulit, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan demi kemewahan yang sementara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian menyukai cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar juga. Dari daerah mana aja nih cuy kalian berasal? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa katakan tidak pada pesugihan.